Nah, selanjutnya tindak pidana khusus pada tindak pidana pencucian uang. Di sini juga yang dibahas adalah sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sebagaimana yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya pada pasal 77 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan ketentuan khusus terhadap pasal 66 KUHP yang merupakan bagian dari sistem pembuktian. Kalau di KUHP itu ada pasal 183 di mana ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam bagian penjelasan pasal yang diberikan keterangan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Nah, ini tentang pembuktian ya. Sementara pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Nah, seperti yang tindak pidana korupsi tadi. Nah, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini itu bisa melakukan pembuktian terbalik yang di dalam pasal 77 di nomor 8 tahun 2010 tadi. Yang pertama, pembuktian terbalik hanya terbatas pada hasil pembuktian bahwa harta kekayaan terdakwa bukan berasal dari tindak pidana. Kemudian yang kedua, tidak menentukan konsekuensi dari pasal 77 tadi. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ditentukan konsekuensi lebih lanjut. Tidak ditentukan apakah konsekuensinya jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, dan sebaliknya juga apa konsekuensinya jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Nah, ini kasus ini kita lihat pada kasus Indra Kents ya. Nah, misalnya kan banyak laporan terhadap Indra Kents yang dia dianggap telah menipu seperti itu ya. Nah, Indra Kents itu disuruh membuktikan kalau di dalam pidana khusus ini tentang pencucian uang. Kan dia sudah punya mobil, sudah punya kafe misalnya, sudah punya perusahaan. Dan dia harus membuktikan uang membangun perusahaannya itu dari mana. Membeli mobilnya itu uang dari mana. Kan tapi terbukti bahwa Indra Kents itu uang segala harta kekayaannya tidak ada satupun sumbernya dari keluarganya, misalnya seperti itu ya. Semua sumber dari permainan binomo yang dia lakukan seperti itu, atau trading yang dia buat. Nah, sementara dari hasil trading itu dia buat perusahaan, buat ini dan lain sebagainya. Maka itu termasuk kepada cucian uang karena dasar muasal harta kekayaannya itu dari tindak pidana penipuan tadi. Nah, jadi kalau pencucian uang ini dia buktikan dulu tindak pidananya. Misalnya tadi korupsi, mencuri atau apalah seperti itu. Kemudian baru dia bisa membuktikan kembali hartanya sekarang itu yang halal, yang nampak halal tadi. Misalnya ada gerbong narkoba misalnya. Dia kan sekarang sudah punya kafe, sudah punya toko buku. Nah, jadi dalam tindak pidana pencucian uang ini jaksa itu bisa menyusut harta kekayaannya itu dari mana seperti itu. Misalnya misalnya sekarang toko buku itu yang menghasilkan baginya, tapi dilihat dulu kenapa dia bisa membangun toko buku itu, dari mana hasil uangnya, apakah dari hasil korupsi atau hasil dari menjual narkoba seperti itu. Nah, jadi modal untuk uang yang dia lakukan itu tadi itulah disebut dengan pencucian uang. Jadi pencucian uang itu dia dapatnya uang dari tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang kita, namun kemudian dihalalkan seperti itu. Nah, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini Nomor 10 Tahun 2010 ini jaksa atau si terdakwa itu harus membuktikan bahwa asetnya, hartanya dari yang halal saat ini diperolehnya dari mana, apakah dari tindak pidana atau bukan. Nah, kalau dari tindak pidana maka itu disebut dengan pencucian uang menurut undang-undang ini. Nah, jadi nanti bisa dilakukan penyitaan oleh
hakim. Nah, kasus Indra Kents itu semuanya harta kekayaan itu berasal dari trading atau menipu tadi ya. Ya, silahkan dibaca yang lainnya. Di sini itu ada contohnya. Pencucian uang itu pertama, apabila tidak diperoleh penjelasan yang memuaskan, maka transaksi-transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang pertama, setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dan transaksi, khususnya apabila transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, bank draft, letter. Setoran ke dalam satu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi bank draft, transfer atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan. Nah, itu tadi nasabah atau kuasanya. Nah, jadi negara boleh memantau hal tersebut karena itu masuk kepada tindak pidana pencucian uang.